Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel aku di Minstan. Kali ini kita akan rakit PC, tapi PC kali ini dari spare part bekas. Nah, bisa kalian lihat di sini banyak sekali spare part PC. Di sini ada mainboard, RAM, hard disk, kipas, PSU, ya hard disk lagi dan prosesornya ini. Terus itu ada VGA, ada 3 VGA, ada 2 VGA yang bekas ya. Nah, di sini ada kabelnya, kabel SATA dan kabel power switch on off. Nah, karena kita belajar, karena ini hanya sekedar kita mau belajar merakit PC. Nah, yang kita perlukan itu sebenarnya kita punya butuh mainboard bekas ya. Barang-barang bekas itu cocok buat kalian yang mau belajar rakit PC. Tapi kalau yang ingin beli PC, ya sebaiknya skip saja video ini karena kalian tinggal menabung, uang kalian sudah banyak, kalian bisa beli PC yang high end. Tapi video ini dikhususkan buat kalian yang mau belajar merakit PC step by step dari awal sampai akhir menggunakan spare part bekas. Kenapa spare part bekas? Karena spare part bekas harganya murah, bisa kalian dapatkan sebelum kalian bisa merakit PC yang high end. Jadi kalian bisa belajar dulu merakit PC dari spare part bekas. Nah, disinilah spare part bekas. Nanti saya jelaskan dari mana saya dapatkan spare part bekas ini mulai satu-satu ya guys ya. Mulai satu-satu kita pelajari dari mana dulu, prosesor dulu ya guys ya. Nah, di sini soal prosesor. Prosesor sekarang itu sudah keluar generasi ke-12 guys. Tahun ini 2022, tapi nanti kedepannya akan keluar lagi generasi ke-13 dan generasi ke-14. Jadi prosesor sekarang itu yang ada di pasaran, kalau kalian cari yang bekas ada generasi ke-1 sampai generasi ke-10, 11, 12 mungkin ada. Tapi yang paling cocok buat kalian yang mau rakit PC, belajar rakit PC, itu kalian bisa ambil dulu prosesor generasi yang menengah seperti generasi ke-3, ke-4, dan ke-6. Nah, ini saya punya generasi ke-3 guys. Kalian bisa dapatkan prosesor generasi ke-3 itu dengan kode EV Bridge ya, EV Bridge. Kemudian kodenya itu biasanya kalau generasi ke-3 itu ujungnya pasti 3 guys. Kayak ini, Core i5 3330, Core i5 3470, Core i5 3770. Selalu dimulai di angka 3 di awal angka kode prosesornya guys ya, kira-kira seperti itu. Dan khusus buat generasi ketiga, motherboardnya beda guys, dia punya kode name tersendiri. Jadi kalau kalian cari mainboard bekas ya, kalian bisa cari di marketplace ya, bisa cari di pasar loak, mungkin kalian bisa dapat motherboard jadul ya. Nah, kalian lihat di sini kodenya guys, aku tulis H61M, H61M untuk generasi ke-3, H81 untuk generasi ke-4, dan H110 untuk generasi ke-6. Gitu guys. Nah, di sini saya punya generasi H61 untuk prosesor generasi ke-3. Oke, gitu guys. Itu untuk motherboard dan prosesornya. Dan prosesornya tadi aku lupa bilang, kalian bisa dapatkan. Sebenarnya kalau untuk prosesor itu banyak sekali di marketplace yang second ya guys ya, untuk generasi ke-3 yang seri EV Bridge itu banyak. Kalian search saja lah, Core i5 3330, nanti saya tampilkan listnya ini kalau kalian cari yang second. Nah, jadi untuk pasangan mainboard dan prosesor ini, kalau prosesor generasi ketiga maka kodenya di sini adalah H61M ya. Kalau dia prosesornya generasi keempat, maka dia kode di sini H81M. Jika prosesornya di sini generasi ke-6, maka di sini kodenya H110. Nanti saya tampilkan kode name dan kode motherboard dan kode prosesornya guys ya. Seperti itu. Nah, berikutnya RAM. Nah, kalau RAM ini tergantung motherboardnya mendukung RAM tipe apa guys ya. Kalau di ini untuk RAM prosesor generasi ketiga di H61M dia masih dukung RAM DDR3. Kalau generasi keempat itu masih dukung DDR3 juga.
Tapi kalau sudah masuk di generasi ke-6 ke atas itu sudah DDR4 dan 5. Ya, RAM DDR4 dan 5. Nah, di sini karena aku masih pakai generasi ketiga, maka RAM yang dibutuhkan adalah DDR3 guys. Nah, ini kalian bisa dapatkan di marketplace atau dimanapun ya guys ya. Kalian bisa dapatkan di rongsokan PC bekas ya, kalian bisa dapatkan RAM-nya, tapi cek dulu apa RAM-nya masih bagus atau tidak. Nah, berikutnya storage-nya guys ya, atau penyimpan datanya. Di sini kalian bisa gunakan hard disk atau SSD. Kalau kalian belum punya SSD, kalian bisa gunakan satu hard disk saja. Kalau kalian punya SSD yang sudah punya sistem, kalian bisa juga pakai, jadi tinggal colok. Di sini SSD aku sudah punya, sudah ada sistem dalamnya, sudah ada Windows 7, jadi kalau kalian merakit tinggal pasang. Tapi kalau belum ada SSD, belum ada hard disk, ya kalian beli dulu ya hard disk kosong. Tapi sebaiknya kalau menurut aku, kalau cari kalian mau beli storage ya, sebaiknya beli yang baru ya dibanding beli yang bekas kalau storage ya. Karena storage itu pemakaian sekali habis guys. Kalau menurut saya, menurut aku ya ini guys ya, jangan beli bekas kalau storage ya atau penyimpan data. Karena kita tidak tahu kerusakan yang terjadi ke depannya. Berikutnya kipas prosesornya. Kalau kipas prosesor kalian pakai yang biasa saja guys ya, dari Intel ini bawaan seperti ini. Biasanya kalau kalian beli prosesor bekas itu dikasih hadiah guys ya, bonus kipas prosesor yang seperti ini. Ini bagus, gampang pasangnya ya kan, harganya cukup murah. Ini bisa kalian dapatkan di pasar loak, di toko online juga ada, marketplace. Kalau pasar loak sih kayaknya banyak sih yang begini, di tempat pengepul barang-barang bekas, di tempat penimbang besi tua ya. Kalian bisa cari siapa tahu ada PC bekas yang misalnya mau ditimbang, kalian ambil ininya guys, kipasnya, atau kalian ambil apa yang kalian bisa lihat ya guys ya. Nah, berikutnya ini yang paling penting nih guys ya, PSU. Nah, saya punya PSU 400 watt. Kalau untuk saya sih sebenarnya kalau standar ya buat generasi ke-3, ke-4 dan ke-6 ya kan, kalau kalian mau rakit PC generasi ke-3, 4 atau ke-6, itu kalian bisa ambil PSU yang 400 watt. Itu masih bisa, yang penting VGA nya tanpa pin power dan VGA nya adalah VGA yang TDP nya rendah. Itu bisa, makanya sini nanti saya akan pakai VGA yang TDP nya rendah. Kemudian, nah untuk mendapatkan yang bekas, sebenarnya kalau untuk PSU kalian bisa cari di marketplace. Saya saran saya kalian beli saja PSU dari Korea. Nah, ini adalah PSU Korean ya. Kalian buka marketplace, kalian klik di marketplace di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, klik saja PSU Korea, maka akan tampil PSU seperti ini guys. Sebenarnya harganya cukup murah, di kisaran 200-an gitu. Ini aku pakai udah setahun, PSU Korea masih bagus, masih oke, masih cincai lah, masih bagus ya, walaupun sudah agak berjamur belakangnya ini, tapi masih oke aku pakai. Cocok lah buat kalian yang mau belajar rakit PC bekas, rakit PC ya, kalian menggunakan PSU dari Korea ini. Nah, berikutnya adalah kabel-kabel yang kalian butuhkan guys. Untuk kabel-kabel sih sebenarnya di sini cuma ini ya yang dibutuhkan kabel-kabel. Pertama, kabel switch on off ya, ini pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Kabel switch on off itu dicolok di bagian mainboard sini, supaya nanti kalau dijalankan PC-nya tuh tinggal tekan tombol ini, tas tuh. Terus kabel SATA, nah itu kabel SATA tergantung, kalau kalian pakai satu SSD atau satu hard disk saja kalian gunakan satu kabel SATA. Kalau kalian gunakan dua storage ya, kalian gunakan SSD dan hard disk, kalian gunakan dua ya, dua kabel SATA. Kalau kalian mau tambah lagi tiga storage, jadi kalian menggunakan SSD, hard disk dan hard disk 3,5, itu kalian gunakan tiga kabel lagi, tambah lagi satu ya, ini cuma dua, tambah lagi satu buat yang ini. Tapi kalau kalian cuma menggunakan satu ya, satu kabel saja ya, satu kabel SATA aja. Nah, mari kita rakit dia guys. Motherboard seperti biasa, masukkan prosesornya ini guys ya. Ini prosesornya tinggal pasang guys ya. Nice.
Hmm. Oh ya, aku pakai pasta prosesor ya tadi guys. Aku lupa bilang dengan pasta prosesornya. Kalian bisa dapat juga di marketplace atau kalian beli di mana tukang servis lah. Ada pasti itu pasta prosesor laptop. Malumlah guys, kita sudah pikun ya guys ya, sudah tua. Oke, kita pasang pasta. Ada 4 pin ya. Sini ada 4 pin ya. Tinggal kita colok yang ini dari PSU-nya. Oke. Cari lagi yang ada slot, tidak ada. Oke, yang ada slot tinggal di SSD-nya guys ya. SSD-nya kita ambil SATA. Ini guys ya, SATA. Dari PSU-nya. Nah, gini. Berikutnya pasang kabel switch on off ya guys yang kayak gini ya. Pasang di sekitar sini power. Di sini ada power, ada tulisannya power, tinggal pasang. Nah, ini. Jadi kalau nyalakan tinggal klik. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini guys ya. Oke, prosesor, RAM, VGA, mainboard, PSU sudah terpasang, SSD. Ini SSD-nya. Ya. Kalian bisa menggunakan SSD atau hard disk, terserah kalian yang anda kalian punya. Mau hard disk 3,5 SSD atau hard disk 2,5 itu bisa.
Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau PS4 kalian punya lubang kipas, usahakan jangan ditutup, kipasnya keluar. Ini ya. Oke. Nah, di sini tanpa casing, lagi-lagi saya bikin PC tanpa casingnya karena untuk menghemat anggaran yang keluar, guys. Anggaran biaya buat kalian yang mau belajar rakit PC. Sebenarnya tampilan begini oke-oke juga. Yang penting kalian jaga, kalian rawat ya, guys ya. Jangan sampai ada kotoran yang jatuh di atas sini, kalian bisa tutup pakai apa ya, plastik lah gitu. Tapi kalau kalian tinggalkan deh, kalau sementara jalan jangan ditutup, biarkan terbuka supaya udaranya itu bisa mendinginkan komponen yang ada di sini, guys. Oke. Kira-kira sudah seperti ini, tinggal nyalakan PC-nya, guys ya. Tapi sebelum nyalakan kita harus install Windows-nya, guys. Nah, ini saya sudah siapkan booting Windows 10 di flash disk, jadi tinggal install lalu jalankan PC-nya, guys. Jadi kita jalankan secara normal PC-nya, guys. Ya gitu. Jadi kita install dulu Windows 10. Nah, untuk mendapatkan ini booting flash. Nah, kemarin ada yang komen-komen juga yang tanya-tanya gimana sih install Windows 10. Sebenarnya itu tinggal kalian setting melalui BIOS ya. Nanti saya jelaskan sebentar. Oke. Kalian bisa dapatkan flash disk yang sudah terinstall Windows di marketplace itu. Kalian cari, kalian buka saja di marketplace apa saja yang kalian suka, mau di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee, itu kalian cari saja USB booting Windows 10, Windows 11 ya guys, atau Windows 7, Windows 10, Windows 8, pokoknya banyak lah. Cari saja di situ. Untuk booting Windows pada PC kalian, guys. Bisa juga digunakan di laptop maupun PC, oke? USB-nya aku sudah pasangkan mouse dan keyboard, kabel lain sudah terpasang, flash disk juga sudah, VGA sudah terpasang HDMI, dan PSU-nya tentu saja sudah tercolok dengan kabel power, guys ya. Ini tinggal ternyalakan ya. Oke. Nah, di sini kita akan nyalakan PC-nya, untuk menginstal Windows terlebih dahulu. Jadi, pada saat kalian menyalakan itu, kalian harus masuk langsung di BIOS-nya. Jadi, kita pas nyalakan, tekan Del. Tekan Del pada keyboard ya guys ya, untuk masuk di BIOS-nya. Gitu lah. Ini sudah masuk di BIOS. Nah, untuk BIOS Gigabyte ya, untuk UEFI BIOS Gigabyte H61 ini kan setiap BIOS di masing-masing motherboard itu berbeda-beda guys ya. Tapi pada umumnya pada bagian akhir ya, pada bagian save dan exit, kalian cari saja di sini boot override ya guys ya. Jadi membuka boot pada flash disk. Jadi saja nanti kalau misalkan flash disk kalian mereknya SanDisk, nanti ada tulisannya SanDisk di sini. Tapi karena flash saya tulisannya Toshiba, maka di sini yang ada tulisannya Toshiba guys. Kita pilih saja UEFI Toshiba Transmemory. Jadi kita langsung enter bagian sini yang tulisannya merek flash disk yang saya pakai guys ya. Yang merek flash di sini saya mereknya Toshiba karena isinya dalam ada Windows 10-nya guys. Kita tinggal enter aja guys. Nah, di sini kita sudah masuk tahap penginstalan Windows-nya guys. Sudah masuk di Windows 10 guys ya. Jadi kita tinggal next saja, install now. Seperti ini, tunggu prosesnya berjalan ya guys ya. Usahakan pada saat penginstalan begini kalian install di SSD ya guys ya. Kalau perlu hard disk yang lain jangan dulu dipasang, SSD aja dulu dipasang di PC ya guys ya. Dan belum ada serial number, kita skip bagian yang ini accept saja, kemudian next, kemudian custom install. Nah, sampai di tahap sini, tahap penginstalan Windows di storage-nya, di SSD-nya atau di hard disk kalian ya guys ya. Nah, di sini kalau tampilan seperti ini berarti di dalam SSD kalian itu sudah ada sistem. Nah, kalian itu bisa delete semua, delete sampai terkumpul jadi satu. Kemudian format, setelah itu extended. Nanti extended, kemudian new. Setelah new langsung next saja guys. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kalian tinggal next saja kalau sudah ada tulisan next di sini. Jadi kalau masih ada file yang masih banyak seperti ini kalian tinggal delete saja. Tapi usahakan pada saat kalian mendelete itu kalian sudah membackup data-data dalam SSD kalian. Atau kalau SSD kalian masih baru, itu masih yang bagus itu kalau SSD kalian itu masih baru atau belum ada isinya, itu yang lebih bagus lagi guys, daripada kalian pakai SSD yang sudah terisi.
yang sudah terisi data-data kalian atau file-file kalian. Jadi kalian tuh sebaiknya sebelum menginstal Windows di PC yang baru yang kalian akan merakit, sebaiknya pakai SSD yang masih kosong, yang masih melompong, yang belum ada isinya, masih ting-ting ya gitu, yang sudah di backup data-datanya gitu guys. Nah, ini dia guys, sudah terbaca 3 storage-nya guys ya. Ini SSD, ini harddisk ya, dua harddisknya, harus 2,5, harddisk 3,5-nya. Ya, harddisk yang ini ya guys ya. Nah, kalau sudah begini, sudah berhasil kalian pasang, sudah selesai semua, udah beres, selamat, kalian sudah berhasil merakit PC, sudah berhasil belajar merakit PC ya guys ya, dari nol lah. Ya, semoga ini bermanfaat buat kalian ya guys ya, buat kalian yang mau rakit PC. Apalagi mau tes gaming. Oke. Apa ya, gaming apa ya? Genshin Impact aja guys ya. Nah, di sini saya main game Genshin Impact guys. Di sini VGA yang aku pakai GTX 750 2GB, terus prosesornya generasi ketiga, Core FF 3330, RAM-nya 8GB, maka yang didapat hasil seperti ini. Penggunaan CPU di 70%, sebenarnya di 60% lah. Terus FPS-nya dapatnya di 60, penggunaan RAM di 4GB, hampir setengah penggunaan RAM-nya 8GB guys ya. Nah, untuk settingan ini grafiknya saya dapatnya di sini guys ya, untuk lebih aman nih guys, kita main di medium saja guys ya. Medium, semua serba medium sih, settingan medium. Saya angkat di 1080, nah, bisa. Tapi FPS-nya agak ngedrop sih sebenarnya kalau di sini di 1080. Makanya saya selalu coba main di grafik 720. Ini sudah lumayan sini guys. Oke, game berikutnya adalah Valorant guys ya. Sini settingannya aku masih pakai settingan ini guys, yang high ya. Kualitas grafisnya saya kasih sedang saja, sedang ya. Oke. Kemudian resolusi ya kita ubah di 720p saja lah. Udah kan? Oke. Coba kita main di deathmatch.
Oke, sudah di gamenya dan bisa kalian lihat FPS nya di 60 ya guys ya, 60 fps. Dan 60 fps dan sangat smooth saya main ya, jelas karena masih pakai GTX 750 2 GB guys. Enak lah mainnya, masih enak, nyaman. Pokoknya kalau untuk Valorant jangan ditanya lah, kalau masih dapat VGA yang 2 gigaan itu masih lancar sih guys ya. Masih enak main di medium. Ini enak main di medium guys. Kalau VGA yang masih VRAM 2 gigaan, termasuk seri GTX itu masih enak. Ya ampun. Nah, bagaimana guys hasil rakitannya? Silahkan dilihat-lihat dulu ya guys ya. Nah, beginilah posisinya guys ya. Kalau tanpa casing bugil seperti ini, tinggal taruh di atas meja, posisikan yang bagus ya. Yang penting aman kan guys ya. Itu aku mau coba main game PUBG, tapi sayang game PUBG nya masih update ya. Nah gila kan, update nya sampai 42 hari. Jadi aku skip game PUBG nya, jadi aku langsung saja menutup. Dan di sini kalian bisa lihat, kalau kalian tanya soal mengedit, nah ini aku lagi mengedit guys. Lihat video yang kalian nonton ini editannya di PC ini, PC yang kita rakit ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau belajar rakit PC, silahkan lakukan langkah yang saya lakukan tadi. Pakai spare part bekas, ya tidak semuanya juga bekas sih. Kalau VGA-nya kan baru, tapi kalau untuk VGA ini GTX 750 kalian bisa cari lah VGA bekas itu banyak, GTX 750 2GB, atau kalian bisa pakai VGA murah yang GT 730, GT 710 itu bisa. Terus untuk yang jangan yang pakai bekas ya. Ini SSD-nya kalau bisa mungkin kalian bisa dapat SSD baru yang 128, itu sekarang harganya murah sekitar 200 ribuan ya. SSD 128 bisa dapat RX7, bisa dapat Viota apakah. Terus RAM-nya ya, kalau RAM second enggak apa-apa ya kan, cuma sekedar belajar. Nah gitu guys. Nah saya sudah jelaskan semuanya, jadi kalau ada masalah buat kalian yang belum paham silahkan kalian komen saja, nanti saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian lewat komen. Nah untuk kalian yang sudah rakit seperti ini, kalian bisa lagi upgrade. Kalian punya VGA, kalian bisa pakai GTX 1050 Ti atau GTX 1650 nih kan. Oke. Nah silahkan kalian komen kalau ada yang rasa kalian kurang jelas, kurang dimengerti, nanti saya akan berusaha mungkin saya akan jawab komentar kalian, saya bisa mungkin saya akan jawab ya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan rakit PC.